Saudara-saudariku sekalian, komunitas GP2 dan saudara-saudaraku umat terkasih yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Tentu saya mengharapkan bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Marilah kita mengawali Bible study kita pada malam hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu pembukaan. Seperti bejana, kita semua mau dibentuk oleh Tuhan menjadi manusia baru. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudariku sekalian, komunitas GP2 dan umat sekalian yang hadir pada malam hari ini yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, Shalom. Selamat malam semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Paskah kepanjangan dari pasti aku selamat karena Allahku hidup. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita, bahwa dengan merayakan Paskah, masih dalam suasana Paskah, kita yakin bahwa pasti kita selamat, pasti aku selamat karena Allahku hidup. Tema kita pada malam hari ini, saudaraku sekalian, yaitu humility atau kerendahan hati. Dan kita akan bersama-sama membahas tentang kerendahan hati, lalu bagaimana kaitan antara kerendahan hati itu dengan kasih karunia. Saudara-saudariku sekalian, teman-teman komunitas GP2 yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tahun 2020 ini adalah tahun tikus, yang kalau dalam kalender Tionghoa itu disebut sebagai tahun tikus. Dan gara-gara tikus, gara-gara corona pada saat ini, maka kita semua itu menjadi seperti tikus, ya. Kita semua bersembunyi, ya, work from home. Kita juga hanya keluar kalau pada saat kita cari makanan. Lalu kita juga hanya mengumpulkan makanan di rumah dan berjaga-jaga. Dan kita melarikan diri kalau ada orang yang batuk.
Namun saudara-saudaraku sekalian, saya yakin bahwa wabah ini mengajak kita untuk menjadi rendah hati di hadapan Tuhan dan membuat kita untuk sadar dan semakin menikmati hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal-hal kecil itu seperti apa teman-teman Jipitu? Yaitu seperti pentingnya bagi kita untuk saling menyapa satu sama lain. Kita bisa menikmati matahari pagi. Selama ini sebelumnya kita belum pernah menikmati matahari pagi. Selama ini belum pernah kita jemuran. Saat tidak ada jemuran, saya juga berjemur. Tapi jemurnya saya tidak terlalu lama karena takut hitamnya akan luntur. Oleh karena itu saya jemurnya secukupnya saja. Kalau teman-teman Jipitu yang kulitnya memang lebih putih, jemurnya lama tidak apa-apa. Ya, kita bisa menikmati matahari pagi. Kita juga bisa melihat langit biru yang cerah. Kita bisa menikmati matahari terbenam dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang tampaknya biasa-biasa saja, teman-teman Jipitu. Namun sekarang itu terasa sebagai satu kesempatan yang tidak kita lewatkan begitu saja. Oleh karena itu, teman-teman Jipitu dan saudara-saudaraku sekalian, umat yang hadir, marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita ingin mohon ampun atas segala salah dan dosa kita, agar kita layak mendengarkan firman Tuhan yang menjadi berkat untuk kita semua. Kita mau mohon ampun atas salah dan dosa kita, karena seringkali kita kurang rendah hati, seringkali ada kesombongan, seringkali kita menjadi tinggi hati dalam kehidupan kita. Maka marilah kita datang ke hadapan Tuhan, kita mohon ampun. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap terima kasih kepadamu karena pada malam hari ini Engkau mengumpulkan kami semua, anak-anakmu komunitas Jipitu, dan juga umat-umat sekalian yang bisa hadir bersama kami dalam kesempatan ini. Kami mengucap terima kasih kepadamu Tuhan atas penyertaan yang boleh kami alami dalam hidup ini. Di tengah situasi pada saat ini yang tidak menyenangkan, kami yakin dan percaya bahwa tangan kasih-Mu pasti menyertai kami anak-anak-Mu komunitas Jipitu dan umat-umat sekalian. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami mencari Engkau di dalam semangat kerendahan hati, maka Engkau akan meluruskan tangan dan memberkati kami anak-anak-Mu. Maka berkatilah kami ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini dapat menjadi rema-rema berkat bagi kami, agar dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya, kami sungguh belajar dari Yesus Kristus Putra-Mu yang rela merendahkan dirinya untuk menyelamatkan kami manusia. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku sekalian, komunitas Jipitu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini yaitu humility, rendah hati.
dan perikop yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan tentang tema ini, saya ambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Matius bab 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Bunyinya demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku sekalian, teman-teman komunitas GP2, umat sekalian yang hadir, yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Puji syukur bahwa malam hari ini kita berkumpul bersama untuk bersama-sama membahas tema, yaitu rendah hati, kerendahan hati. Saudara-saudaraku sekalian, orang yang rendah hati adalah orang yang menganggap dirinya tidak lebih baik daripada orang lain. Dia dapat memposisikan dirinya dengan orang lain. Dia merasa tidak lebih pintar, tidak lebih baik, tidak lebih mahir, serta merasa tidak lebih tinggi atau mulia. Selain itu, dia juga dapat menghargai orang lain dengan tulus. Ada suatu kisah yang menarik, teman-teman sekalian. Seorang turis dari Amerika, dia masuk ke sebuah restoran di Kemang. Dan ketika dia sampai ke restoran, dia masuk, dia mengeluarkan dompetnya, dan dia berteriak, "Pelayan, saya mau membelikan semua makanan untuk semua orang yang ada di dalam restoran ini, kecuali orang kulit hitam yang ada di sudut sana." Pelayan lalu menghidangkan semua makanan, menyajikan pada semua tamu yang hadir. Namun orang kulit hitam itu bukannya menjadi marah, tetapi dia hanya menatap orang Amerika itu dan berkata, "Thank you, sir." Setelah itu, orang Amerika itu berkata lagi, "Pelayan, kali ini saya membelikan minuman anggur dan makanan tambahan untuk semua orang ada di sini, kecuali orang kulit hitam yang ada di pojok itu." Setelah pelayan itu selesai melayani semua makanan dan minuman, orang kulit hitam itu bukannya menjadi marah, namun ia hanya tersenyum kepada pria Amerika itu. Dan sekali lagi dia berkata, "Thank you so much, sir." Orang Amerika itu lalu setengah berbisik, dia lalu bertanya kepada pelayan, "Apa yang salah dengan pria hitam itu? Saya telah membeli makanan dan minuman untuk semua orang di dalam restoran ini, kecuali dia. Bukannya seharusnya dia tersinggung dan menjadi marah. Namun ternyata dia hanya tersenyum kepada saya lalu berkata, 'Thank you.' Apakah memang dia orang sudah gila apa dia?" Pelayan itu dengan tersenyum lalu berkata kepada pria Amerika itu, "Tidak, Tuan, dia tidak gila, tetapi dia adalah pemilik restoran ini." Teman-teman GP2 yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan kita, sepatah kata yang ketus itu membuat kita bisa sakit hati bertahun-tahun. Sikap ceria dan kegembiraan selama ini lalu tersapu habis oleh sepatah kata. Orang lalu bertanya kepada kita, "Kok sakit hatimu kok lama amat ya?" Kita mungkin menjawab, "Iya, soalnya kata-katanya itu nyakitin banget." Saudara-saudaraku sekalian, benarkah kata-kata itu memang menyakitkan? Ataukah memang Anda terlalu lemah? Bukan, ternyata Anda tidak lemah.
Dan kata-kata itu pun sebenarnya tidak ada apa-apanya. Tetapi yang menjadi persoalan yaitu bahwa kita mempunyai menjadi orang yang hatinya begitu tinggi. Tinggi hati inilah yang membuat harga diri kita, gengsi kita, keinginan dihormati juga, semuanya lalu ikut menjadi tinggi. Tinggi hati lalu membuat Anda merasa diri lalu menjadi orang terhormat, orang yang mulia, orang yang sempurna. Nah, sikap inilah yang membuat Anda lalu gampang menjadi tersinggung, mudah sakit hati, dan berprasangka buruk. Dan tinggi hati inilah yang membuat Anda menjadi rapuh dan jiwa menjadi lemah sekali. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, kerendahan hati lalu membuat Anda menjadi tenang dan damai, hening. Tetapi kalau engkau menjadi tegar seperti samudera, maka engkau akan mengambil tempat yang paling rendah. Rendah hati membuat Anda menjadi bebas, leluasa. Rendah hati adalah sumber kekuatan dan sukacita. Sementara tinggi hati membuat orang lalu mendapat kehancuran. Sementara rendah hati lalu membuat orang mendapat kehormatan. Teman-teman GP2 dan saudara-saudariku sekalian, umat yang hadir, yang saya kasih dalam Yesus Kristus. 3 hal malam hari yang akan kita lihat bersama. Yang pertama, kita akan melihat apa itu rendah hati. Lalu yang kedua, yaitu kriteria rendah hati itu seperti apa. Lalu yang ketiga, kita akan belajar dari Yesus sebagai sang guru, kerendahan hati, dan juga tokoh-tokoh lain dalam kitab suci yang mempunyai semangat rendah hati. Yang pertama, kita ingin melihat apa itu rendah hati. Teman-teman sekalian, rendah hati itu berkali-kali disebut dalam Alkitab. Dan orang yang rendah hati itu nasibnya jauh lebih baik daripada orang yang tinggi hati. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata ana, ya, kata ana. Kata ana ini untuk menyebut orang rendah hati. Maka kalau ada orang di sini yang namanya Ana, maka harus memiliki karakter rendah hati. Karena namanya Ana. Jadi Ana artinya rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang menganggap orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Saudara-saudaraku sekalian, rendah hati memang mudah diucapkan, tetapi sulit dilaksanakan di dalam kehidupan. Sebab kalau sudah menyangkut persoalan diri, maka kita semua pasti mempunyai persoalan diri. Orang yang punya self-respect, maka cenderung menjadi bahagia dan cenderung berhasil. Landasan utama dari self-respect adalah humility atau kerendahan hati. Sebab orang yang punya self-respect akan menyadari siapa dirinya dan siapa penciptanya. Kalau kita sadar, teman-teman, bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan dan kita adalah manusia biasa yang punya keterbatasan, maka kita akan selalu merasa tidak berdaya dan mengandalkan Tuhan yang jauh lebih berdaya daripada kita sendiri. Rendah hati adalah suatu sikap pribadi di mana kita bersandar pada Allah dan kita menghormati orang lain. Kalau kita berkata kepada teman kita, ya, di GP2, atau kita berkata kepada sahabat kita berkata kepada teman dalam komunitas kita, engkau baik sekali, ya. Saya itu diberkati melalui kehidupanmu. Saya melihat engkau hari ini begitu luar biasa. Kalimat-kalimat seperti ini, teman-teman, menunjukkan bahwa engkau memberikan nilai plus
kepada setiap orang yang engkau jumpai, dan bukan merendahkan, bukan menganggap engkau itu segalanya, ya, paling hebat, paling pandai, paling punya skill, paling ganteng, paling cantik, dan sebagainya. Kalau kita mulai menganggap bahwa kita lebih baik daripada orang lain, maka di situ kita mempunyai masalah yang serius. Dalam kitab Amsal, bab 3 ayat 34 berkata, Tuhan membenci orang yang tinggi hati, tetapi memberkati orang yang rendah hati. Kalau kita rendah hati, maka kita akan diberkati Tuhan. Dengan kata lain, teman-teman sekalian, rendah hati berarti menaruh keyakinan pada Allah, bukan pada diri kita sendiri. Di tempat lain, Amsal berkata, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Ini kata-kata yang amat menarik, teman-teman. Itulah hal pertama yang kita lihat, apa itu kerendahan hati. Yang kedua, yaitu bahwa kita melihat kriteria kerendahan hati itu seperti apa. Kalau mau rendah hati itu seperti apa? Alkitab kerap kali menyebut kata rendah hati. Dan kita akan mendapat begitu banyak pesan Tuhan mengenai topik ini. Kenapa? Karena sepertinya ada tendensi manusia menjadi sombong ketika hidupnya itu sukses. Tidakkah kita sering melihat orang lain di mana mereka itu berubah sikap ketika mereka itu sedang berada di puncak, ya? Ada pula yang mengira mereka itu terlihat seakan berwibawa dan berpengaruh jika sudah tampil angkuh atau menampilkan diri. Lihat orang lain mukanya tegang, kurang ada senyumnya. Dia merasa diri hebat. Jika hal ini kita lakukan, tidak saja kita akan dijauhkan orang lain, tetapi kita juga akan menghadapi masalah dengan Tuhan, karena rendah hati adalah sikap yang diteladani Tuhan kepada orang-orang percaya. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Dia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Itulah kata-kata sang pemazmur di Mazmur bab 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang hina dan rendah hati dengan keselamatan. Keselamatan yang disebut dalam ayat ini merupakan sebuah anugerah yang terbesar yang bisa diperoleh. Dan kita siap diberikan bahwa berkat ini, anugerah ini diberikan kepada kita apabila kita memiliki sikap rendah hati. Maka ada beberapa kriteria dari rendah hati. Yang pertama, orang yang rendah hati adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Rendah hati itu bertolak belakang dengan nilai-nilai duniawi yang mengedepankan harga diri dan kesombongan. Orang yang miskin di hadapan Allah, dia menyadari kebutuhan mereka akan Allah, ya, dan mengetahui bahwa mereka tidak perlu membeli kasih Allah dengan kekayaan, dengan status, dengan satu kesempurnaan rohani. Mereka menerima diri mereka dan segala kekurangan dan bersandar pada Allah. Dalam Injil Matius bab 5 ayat 3 dikatakan, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Miskin di sini, teman-teman dan umat sekalian, bukan pertama-tama miskin secara ekonomi, tetapi miskin dalam arti roh. Artinya, mereka itu bergantung pada belas kasih Allah semata-mata. Mereka merasa diri mereka tidak ada apa-apanya, sebab Tuhanlah yang utama dalam kehidupan mereka.
Oleh karena itu, kalau dia miskin di hadapan Allah, dia menjadi rendah hati. Dan karena dia rendah hati, maka dia akan menyerahkan segala kekhawatirannya itu kepada Allah. Rendah hati berarti bahwa kita tidak perlu memikul semua kegelisahan-kegelisahan kita. Allah bersedia mengangkat semua kegelisahan kita. Apalagi kita bersedia melakukan apa yang dikehendaki. Pada saat ini kita semua bekerja di rumah, work from home. Dan itu tidak hanya membuat kita menjadi bosan, tetapi ada begitu hal yang berpengaruh pada kita. Bisa putus asa, motivasi kita turun ya. Kita menjadi andilau ya, antara sedih dan galau dalam kehidupan kita gara-gara work from home ini ya. Dan kita akhirnya melihat atau menyaksikan betapalah banyak orang juga yang putus asa, menjadi frustrasi dalam kehidupan. Bahkan ada yang menjadi gila karena peristiwa ini. Maka dalam surat 1 Petrus bab 5 ayat 6-7 dikatakan, "Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu." Santo Petrus menegaskan di sini yaitu apa? Menyerahkan. Serahkan semua kekhawatiran itu pada Tuhan. Jangan kita pikul semuanya sendirian, tapi serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Amin. Ini penting untuk kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Kenapa kita menjadi stres? Kenapa kita menjadi putus asa? Karena kita pikul sendiri. Dan kita tidak menyerahkan masalah itu ke dalam tangan Tuhan. Jadi itu, miskin hadapan Allah membuat kita tidak menjadi khawatir. Lalu karena miskin di hadapan Allah, lalu membuat kita bergembira. Maka Mazmur bab 37 ayat 3-5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di dalam negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Ini kata-kata menarik. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan. Ini menarik. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Inilah hal yang kedua teman-teman sekalian, yaitu apa? Kita bergembira di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yaitu kalau kita itu miskin di hadapan Allah, maka kerendahan hati itu akan membuat kita gembira. Dan karena kita gembira, maka membuat kita itu mampu bersyukur. Daripada terus-menerus memikirkan masalah buruk ini terus-menerus yang mungkin terjadi dalam hidupmu, masalah buruk entah corona, masalah buruk mungkin berkaitan dengan pekerjaanmu, tentu itu kita alami. Tetapi yang terpenting dalam kehidupan kita yaitu apa? Kita bersyukur kepada Tuhan akan hal baik yang telah Tuhan berikan, yang telah menghiasi hidupmu saat ini. Ini penting. Kita selama ini melihat hal buruk terus-menerus, tapi kita lupa bersyukur. Apakah selama ini Tuhan itu memang tidak pernah menghiasi hidupmu dengan hal-hal yang baik? Dia pasti menghiasi hidupmu dengan hal-hal yang baik, tetapi kita kurang bersyukur, ya. Maka tidaklah keliru jika rasa syukur tetap dibangun, karena hati yang penuh syukur bukan hanya sekedar kebajikan yang terbesar, tetapi juga induk dari segala kebajikan yang ada. Sehingga pertanyaan bagi kita, teman-teman sekalian, umat yang hadir, apakah ada syukur di tengah situasi ini? Engkau bersyukur tidak ada situasi ini? Saya mengajak kita semua untuk belajar dari kematian seorang miliarder dari Portugal. Namanya Antonio Vieira Monteiro. Dia inilah presiden Dewan Direktur Santander Bank di Portugal. Dia meninggal dunia
setelah dinyatakan positif terpapar COVID-19 sepulangnya dia dari Italia. Kabar kematiannya tentu tidak terlalu penting ya, sebab toh ada begitu banyak orang-orang juga yang kaya dan lebih kuat daripada dia juga yang juga meninggal. Tetapi yang menjadi perhatian adalah justru tulisan putrinya di salah satu media sosial. Putrinya itu menulis demikian, teman-teman. Kami keluarga kaya raya, berlimpah harta. Tetapi ayahku meninggal dunia seorang diri. Sulit bernafas, bagai tercekik. Ia terengah-engah, seakan sambil mencari sesuatu. Sesuatu yang sebetulnya gratis, tanpa biaya, yaitu udara segar. Sedang hartanya tidak bisa untuk menebusnya, malah harus ditinggalkan di rumah. Kata-kata anaknya ini mengajak kita semua teman-teman dan umat sekalian untuk mensyukuri hal-hal kecil di dalam kehidupan kita. Bangun pagi dan engkau bisa bernafas, di situ kita penting untuk bersyukur. Pada saat ini, apalagi situasi saat ini, kita buka HP dan begitu banyak promo-promo makanan di HP kita. Sehingga saudara-saudara kita yang muslim, mereka belum merayakan lebaran, tapi badan kita sudah lebaran. Tetapi tidak apa-apa teman-teman sekalian, yang penting kita sehat. Amin. Inilah penting untuk kita. Jadi yang pertama tadi, kriteria kerendahan hati, yaitu miskin di hadapan Allah. Yang kedua, yaitu kriteria kerendahan hati, yaitu punya kerelaan atau keberanian untuk mengakui kelemahan. Ini adalah salah satu tindakan yang seringkali sangat sulit kita lakukan. Sebab apa? Rasa gengsi yang terlalu besar, takut akan kehilangan harga diri, takut disepelekan dan sebagainya, seringkali membuat kita berat untuk minta maaf secara terbuka. Seringkali yang terjadi adalah apa? Cari alasan, suka ngeles, omongnya panjang lagi. Sudah tahu salah, tapi tidak meminta maaf. Masih cari-cari alasan untuk membenarkan diri. Padahal, masalah kerelaan untuk meminta maaf merupakan hal yang sangat esensial di hadapan Tuhan. Sebab, bagaimana mungkin kita bisa diampuni Tuhan apabila kita tidak mengakui dosa-dosa kita secara terbuka di hadapannya. Seperti dituliskan dalam 1 Yohanes bab 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah teman-teman sekalian, penting bagi kita yaitu punya kerelaan dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Yang ketiga yaitu mau diajar dan mau belajar, ya. Kita mau diajar dan mau belajar. Ada sebuah firman Tuhan berbunyi, Ia membimbing orang-orang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ya, dalam ayat ini kita melihat bahwa orang-orang rendah hati berarti mereka itu mau terus belajar dan mau diajar. Kitab suci itu berisikan tentang bagaimana kita belajar untuk mengikuti jalan Tuhan. Maka penting bagi kita menjadikan kitab suci untuk kita belajar apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang berikut, yang keempat, yaitu tidak egois dan mengutamakan kepentingan orang lain. Ini juga merupakan satu poin yang penting. Bagaimana suatu ikatan persekutuan atau bentuk-bentuk perkumpulan lainnya bisa tetap kokoh apabila anggotanya terus-menerus hanya mementingkan kepentingannya sendiri, ya. Keangkuhan bisa saja membuat orang menjadi besar kepala dan lupa
dirinya, sehingga menganggap dirinya menjadi lebih penting daripada orang lain. Sebuah band musik misalnya bisa hancur karena orang bersikap seperti itu, tidak saling menghargai satu sama lain, atau persekutuan, atau organisasi, atau ikatan lainnya, keluarga. Hal seperti itu bisa runtuh kalau orang menjadi egois dan hanya mengutamakan kepentingannya sendiri. Maka kita semua diajak untuk menjadi orang yang rendah hati, di mana tidak akan bersikap demikian, karena kita memikirkan orang lain terlebih dahulu ketimbang apa yang menjadi kepentingan kita sendiri. Firman Tuhan berkata dalam Filipi bab 2 ayat 3-4. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Inilah yang penting, tidak egois, dan melainkan mengutamakan kepentingan orang lain. Itulah kriteria dari rendah hati. Lalu yang berikut, rendah hati artinya bahwa dia lalu menjadi tidak sombong, ya. Tinggi hati atau sombong, angkuh, dan berbagai sinonim lainnya adalah lawan dari kata rendah hati. Artinya, orang rendah hati tidak akan bersikap sombong, dan begitu juga sebaliknya. Dengan bersikap sombong, bukan saja kita dijauhi orang lain, tetapi Tuhan pun menjauhi kita, bahkan menentang kita. Dalam surat Yakobus bab 4 ayat 6, di sana dikatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Itulah teman-teman, masih ada ciri-ciri lainnya juga. Tapi itulah beberapa ciri yang saya sampaikan berkaitan dengan kerendahan hati ini. Lalu hal yang ketiga, kita mau belajar untuk hidup dari kerendahan hati. Dan untuk belajar hidup dalam kerendahan hati ini, saya mengajak kita untuk pertama-tama datang kepada Yesus dan belajar dari Sang Guru kita. Dalam Injil tadi Yesus berkata, "Belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Itulah kata-kata Yesus. Yesus mengatakan kepada kita, belajar pada Dia yang adalah seorang yang lemah lembut dan rendah hati. Mengapa saudaraku sekalian kita belajar dari Yesus? Sebab sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka dunia ini dikuasai oleh kesombongan dan keangkuhan hidup. Ya, sejak kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa. Ya. Lalu Yesus datang dengan bersenjatakan kerendahan hati, ya, dan Dia mengalahkan dan menaklukkan kesombongan tersebut. Kesombongan hanya dapat dikalahkan oleh kerendahan hati. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari Yesus? Yang pertama, walaupun Yesus merupakan anak dari raja segala raja, namun Ia memilih untuk lahir di kandang yang hina. Ini dapat kita lihat teman-teman sekalian, betapa luar biasanya Tuhan kita. Dia lahir di kandang yang hina. Tamu Dia yang pertama-tama datang adalah para gembala yang datang untuk menjenguk Yesus. Lalu Ia juga memilih untuk melahirkan sebagai anak tukang kayu, yang mana bukan satu pekerjaan yang terhormat. Dan selama 30 tahun Dia hidup di Nazaret, sehingga Ia dikenal sebagai anak tukang kayu sebelum tampil di depan umum. Itu luar biasa. Betapa Dia hidup di Nazaret 30 tahun, sehingga orang lalu melihat Dia sebagai seorang dari kampung Nazaret. Jadi itulah yang kita lihat, bagaimana Dia merendahkan diri, yaitu lahir di kandang yang hina. Lalu Tuhan Yesus menunjukkan kerendahan hati dengan cara
yaitu mengosongkan dirinya. Kita baca dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, di sana dikatakan, ya, Filipi bab 2 ayat 5 sampai ayat 8 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam surat Paulus ini mau ditunjukkan kepada kita, Yesus merupakan teladan utama kita dalam mempelajari hidup dalam kerendahan hati. Selama hidup Yesus di dunia ini, Yesus selalu berjalan dalam kerendahan hati dan ketaatannya kepada Bapa. Injil Yohanes bab 4 ayat 34 berkata, di situ Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Inilah yang kita lihat, teman-teman sekalian, yaitu bahwa Yesus dalam segala karya dan pelayanannya yang Yesus kerjakan adalah Bapa itu maunya seperti apa. Dia menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Bapa. Hal yang ketiga, teman-teman sekalian, Tuhan Yesus menunjukkan kerendahan hati, yaitu dengan berserah kepada Bapa. Tuhan Yesus berserah kepada Bapa. Dalam ayat 8 surat Paulus kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 8, di sana dikatakan, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di sini kita melihat, teman-teman sekalian, bahwa meskipun Tuhan Yesus meminta pada Bapa di surga untuk mengambil cawan pahit daripadanya ketika dia berdoa di Taman Getsemani, ya Bapa, biarkanlah piala ini berlalu daripadaku. Tapi pada akhirnya Yesus berkata, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Di sana kita melihat, ia merendahkan dirinya di hadapan Bapa, dan dengan kerelaan hati, dia berserah untuk melakukan kehendak Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini adalah sebuah bentuk kerendahan hati yang penting yang ditunjukkan Yesus di hadapan Bapanya. Kerendahan hati Yesus dan sikap berserah kepada Tuhan akhirnya memimpin Yesus sehingga menyerahkan seluruh hidupnya sampai di kayu salib, sehingga kita semua akhirnya dapat menerima keselamatan. Lalu apa yang kita pelajari juga dari Yesus, teman-teman sekalian, yaitu bahwa Tuhan Yesus menunjukkan kerendahan hati dengan mengambil rupa seorang hamba. Dalam ayat 6 tadi, ya, dalam ayat 6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, ya, mengambil rupa seorang hamba. Saat Kristus merendahkan dirinya dan menjadi manusia, maka dia memilih untuk menjadi yang paling rendah, yaitu mengambil rupa seorang hamba. Lalu apa yang Yesus lakukan sebagai seorang hamba? Yaitu apa? Kita melihat dia melakukan semua hal itu untuk kemuliaan Tuhan. Semua yang Yesus lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Seorang hamba, dia melakukan semua hal untuk kemuliaan dari Tuannya, dan bukan untuk mendatangkan kemuliaan bagi dirinya sendiri. Begitu pula teman-teman yang ditunjukkan oleh Kristus. Dikatakan dalam Yohanes bab 17 ayat 4 sampai 5, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya.
Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Di sini Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa semua yang Dia lakukan di dunia ini adalah untuk memuliakan Bapanya di sorga. Yesus tidak mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Yesus tidak mencari ketenarannya sendiri. Tetapi apa? Semuanya untuk kemuliaan Bapa. Maka kalau kita baca dalam Injil Markus bab 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Dia pagi-pagi dia cari Tuhan. Kenapa dia mencari Tuhan? Bertanya di hadapan Tuhan, apakah semua yang dia kerjakan itu sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Inilah yang kita lihat bagaimana Yesus sebagai hamba, dia melakukan semuanya untuk kemuliaan Bapa. Lalu sebagai hamba, Yesus melayani orang lain. Yesus melayani kita semua. Yesus berkata dalam Injil Lukas bab 22 ayat 25 sampai 6. Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Di sini teman-teman semua, Tuhan Yesus memberitahukan kepada para muridnya, yaitu apa? Dia beritahu tentang kematian yang bakal ia hadapi. Tetapi apa yang terjadi? Murid-muridnya mereka menjadi sedih, dan mereka bukan sedih tentang kematian, tapi mereka malah berebut kedudukan di antara mereka. Siapa yang terbesar di antara mereka? Maka Yesus berkata, siapa yang menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayan. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Itulah yang Yesus lakukan sebagai hamba, dia melayani semua orang. Lalu yang berikut, sebagai hamba, apa yang Yesus lakukan? Yaitu membasuh kaki para murid. Ini juga satu peristiwa yang menarik teman-teman Jipito. Kalau kita melihat pembasuhan kaki dalam dunia Yahudi, itu basuh kaki merupakan tradisi bangsa Yahudi sebagai satu tanda keterbukaan hati dari pihak tuan rumah ketika menerima tamunya. Jadi kalau tamu datang untuk bertamu, maka mereka akan mencuci kaki dari tamu tersebut. Kita pada saat ini beda memang, yaitu apa? Kebanyakan kita cuci tangan sampai lupa cuci kaki. Nah, tapi teman-teman sekalian, dalam dunia Yahudi, yaitu bahwa tamu datang itu adalah mereka mencuci kakinya. Nah, yang membasuh kaki dalam dunia Yahudi, yang membasuh kaki itu adalah budak asing, perempuan atau anak atau murid. Tetapi tuan rumah atau orang Yahudi dewasa itu tidak boleh disuruh untuk melakukan pekerjaan hina ini. Tapi waktu Yesus membasuh kaki para murid, yang kerjakan itu Yesus. Ini luar biasa. Lalu yang dibasuh kakinya hanya tamu yang amat dihormati, entah itu seorang guru atau seorang yang dituakan. Tapi di sini Yesus membasuh kaki para muridnya. Lalu pembasuhan kaki itu dijalankan sebelum perjamuan itu dimulai, sebagai ungkapan mau ikut pesta dengan bersih. Tapi Yesus membasuh kaki setelah mereka makan perjamuan Paskah. Nah, lalu makna pembasuhan kaki itu apa? Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua betapa besar kasih-Nya kepada kita. Lalu Yesus memberikan gambaran tentang pengorbanannya di salib. Dan pembasuhan kaki ini, Yesus ingin menyampaikan satu kebenaran,
bahwa dia meminta kepada para muridnya untuk saling melayani dengan rendah hati. Yesus membungkuk di depan para muridnya. Dia membasuh kaki. Kita juga diajak dalam komunitas kita Jipitu. Kita diajak menjadi orang yang rendah hati, untuk mau melayani, untuk membuat komunitas kita menjadi lebih hidup dan menjadi lebih baik lagi. Amin. Kalau kita melayani dengan baik, maka dengan demikian, maka kita telah mencontoh Yesus sebagai seorang hamba. Tuhan Allah menjelma menjadi manusia dan merendahkan dirinya sampai ia menjadi seperti seorang budak hina yang membersihkan segala macam kotoran dari kaki murid-muridnya. Kaki itu kan kotor ya, karena injak debu, tanah dan sebagainya. Dan Yesus membersihkan. Maka ketika Yesus membersihkan kaki kita, Yesus membersihkan kaki para murid, itu berarti bahwa kaki kita, diri kita itu berharga. Kita berharga, maka Yesus membersihkan kita. Amin. Inilah hal yang menarik. Jadi itu yang kita belajar dari Yesus, bagaimana dia menjadi orang yang begitu rendah hati. Lalu yang kedua, kita belajar dari Bunda Maria. Ya, kita belajar dari Bunda Maria. Bunda Maria itu rendah hati, ya. Dia rendah hati. Dia menjadi ibu Tuhan, tapi dia rendah hati. Kita baca dalam Injil, itu dikatakan Maria menyimpan semuanya dalam hatinya, lalu dia merenungkannya. Dia simpan dalam hati, dia merenungkan. Dia dipilih menjadi ibu Tuhan, tapi dia tetap rendah hati. Yang ketiga teman-teman, yaitu kita belajar dari Naaman. Naaman dalam Kisah 2 Raja-Raja bab 5 ayat 1-11 itu menarik ya. Secara singkat saja, bagaimana Naaman ini dia itu mendapat berkat kasih karunia karena dia itu menjadi rendah hati. Kenapa? Naaman ini sakit kusta ya. Dia kerja sebagai pegawai ya di panglima Raja Aram waktu itu. Oleh karena itu, ia mendengar bahwa ada seorang nabi di Samaria ya, di Israel yang mampu mengobati sakit kustanya. Maka dia datang, dia lalu bertemu ya. Dia bertemu dengan Raja Israel. Dan Raja Israel situ menyuruh dia untuk datang ke rumah Nabi Elisa, ya, datang ke rumah Nabi Elisa. Setelah sampai di sana dia menaruh satu harapan yang amat besar kepada Nabi Elisa untuk menyembuhkan sakit kustanya tersebut. Tetapi setelah sampai di sana, Nabi Elisa menyuruh dia untuk mandi di Sungai Yordan itu 7 kali. Dan itu dia merasa seperti satu penghinaan. Dan dia mengharapkan, dikatakan ya, di ayat 11 dikatakan, 2 Raja-Raja 5 ayat 11. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya dari tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Dia meminta bantuan, tetapi merasionalkan kehendak dan cara Allah sehingga terjadi salah persepsi. Nah, ini seringkali terjadi juga dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita Tuhan berkatilah saya, berikan kepada saya. Tetapi dalam doa itu, sepertinya terkadang kita harus menentukan atau memanajemenkan jalan keluarnya itu seperti ini, atau harus seperti itu, yang sesuai dengan keinginan pribadi kita. Seperti Naaman ini, aku sangka dia tidak mau ikut kehendak, suruh mandi, dia nggak mau. Saya mengharapkan dia menggerak-gerak, aku sangka dia datang berdiri begitu. Tetapi Tuhan kan punya cara. Nah, di sini teman-teman sekalian, ya, kisah Naaman ini menunjukkan kepada kita bahwa untuk memperoleh berkat kasih karunia dari Allah dibutuhkan kerendahan hati. Naaman rendah hati karena mengikuti petunjuk gadis kecil yang pernah dibawa menjadi tawanan di negeri Israel dan sekarang menjadi pelayan di rumah Naaman. Dan kerendahan hati juga diminta dari Naaman
agar mau turun dan berendam 7 kali di Sungai Yordan. Dan kesimpulan akhir teman-teman sekalian dari kita punya pembahasan malam hari ini. Yang pertama, kerendahan hati adalah karunia Tuhan. Sebab kita pada dasarnya adalah orang-orang sombong, tinggi hati, karena pengaruh dosa dalam diri kita. Maka ketika kita merendah hati, itu adalah karunia Tuhan. Yang kedua, untuk menjadi rendah hati, kita terus belajar pada Yesus Sang Guru kita yang melayani dengan penuh kerendahan hati. Belajar dari Bunda Maria yang dipilih Tuhan tetapi tetap rendah hati. Dan yang ketiga, kita belajar dari Naaman bahwa supaya bisa memperoleh kasih karunia, keselamatan dan berkat Tuhan, jadilah orang yang rendah hati, yang menyerahkan semuanya pada akhirnya dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Teman-teman, itulah materi yang saya bawakan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Ada yang ingin bertanya? Ada satu yang kurang jelas? Ada yang punya masalah berkaitan kerendahan hati? Jadi yang pertama tadi kita bahas tentang apa itu kerendahan hati. Orang yang rendah hati adalah orang mengosongkan dirinya. Dia menganggap dirinya tidak ada apa-apanya. Dia melihat yang lebih adalah orang lain. Dan yang lebih dia lihat lagi adalah Tuhan yang amat luar biasa, yang membuat tempat di mana dia bergantung dalam seluruh perjalanan kehidupannya. Rendah hati, tetapi bagaimana supaya dia itu tidak minder, ya. Nah, teman-teman sekalian, sikap rendah hati, ya, rendah hati dan rendah diri. Kita melihatnya ada rendah hati, ada rendah diri, ya. Kita rendah hati tapi tidak minder, ya. Minder atau rendah diri. Itu seperti kita merasa diri kita itu tidak berarti, ya. Ya, merasa diri itu tidak ada apa-apanya. Kita melihat teman-teman sekalian, ya, yaitu bahwa ada sikap rendah hati dan rendah diri ini adalah dua hal yang berbeda, tetapi itu saling berkaitan satu sama lain, ya. Rendah hati itu menunjukkan sikap bersahaja, ya, tidak sombong, tidak menganggap diri yang paling penting atau paling benar. Sedangkan orang rendah diri, minder, itu merasa dirinya itu tidak berarti, ya. Tidak pantas, ya, tidak ada apa-apanya gitu, ya. Sikap rendah hati menunjukkan bahwa orang kurang menghargai dirinya, ya, sebagai pribadi yang berarti. Nah, ini sikap rendah diri. Kita minder, itu berarti bahwa kita menganggap diri kita itu, ya, sebagai pribadi yang berarti. Jadi, kalau kita itu rendah hati itu jangan minder, ya, jangan minder. Ya, minder artinya kita merasa diri itu tidak berarti gitu loh diri kita. Tetapi kita itu rendah hati bahwa saya mengenalkan Tuhan, tapi saya yakin, yaitu bahwa saya punya keyakinan bahwa Tuhan itu berkarya dalam diri saya. Ada Tuhan dalam kehidupan kita, jadi kita tidak perlu menjadi minder, ya. Kita tidak perlu menjadi minder. Saya mempunyai satu self respect, ya. Saya melihat diri saya, ya, itu ada sesuatu yang berarti dalam diri saya. Saya mempunyai satu kemampuan, saya punya potensi dalam diri saya. Dan saya bisa memberikan itu, saya yakin Tuhan pasti berkarya dalam diri saya. Jadi rendah hati itu tidak berarti bahwa kita menjadi minder. Kita tidak minder. Orang minder berarti dia menunjukkan dirinya itu ya tidak ada apanya, ya kamu aja deh, ya saya di belakang terus, ya. Dia tidak bisa lalu menampilkan dirinya apa yang baik yang bisa dia berikan untuk orang lain. Itu nanti kita seperti tiga Tuhan menyuruh orang, ya, tiga hamba, di mana yang dapat talenta, ya, satu dapat 5, satu dapat 2, satu dapat 1. Yang lain pergi mengembangkan talenta. Yang satu dia kuburkan talentanya itu. Kenapa? Dia minder, dia mengumpulkan. Setelah itu dia mempersalahkan orang. Sikap minder seringkali membuat kita lalu mencari kesalahan-kesalahan orang lain.
Tetapi orang rendah hati di sana, mereka itu tetap mempunyai satu self respect pada dirinya, ya. Dia melihat dirinya punya potensi karena dia melihat bahwa Tuhan itu berkarya di dalam dirinya. Inilah perbedaan antara rendah hati dan minder. Maka jangan minder. Bagaimana kita menghadapi orang yang tinggi hati? Bagaimana kita menghadapi orang yang tinggi hati? Ya, satu hal menarik yaitu bahwa ketika berhadapan dengan orang yang tinggi hati, ya kita juga tidak perlu harus menjadi orang yang menjadi orang yang ya merasa bahwa ya menerima dia bahwa dia dan keadaannya seperti itu, yaitu bahwa mungkin dia lebay, mungkin hal kecil tapi itu dilebih-lebihkan, ya. Orang tinggi hati, orang merasa diri sombong, ya. Kita membawa satu sikap, yaitu bahwa kita menerima dia tetap sebagai seorang saudara kita. Kita menerima dia sebagai bagian dalam kelompok kita, sekalipun kita tidak menyukai sikapnya yang tinggi hati tersebut. Terimalah dia. Ya, setiap orang itu kan punya kekurangan, setiap orang punya kelebihan. Diharapkan yaitu bahwa dengan sikap kita yang menerima dia seperti itu, ya, dia pada akhirnya juga bisa bertobat dan berubah dari kekurangan kelemahannya. Lalu siapa tahu, mungkin dalam perjalanan kita juga mungkin bisa memberikan masukan, ya, atau teguran juga kepada dia berkaitan dengan sikapnya tersebut. Tapi berhadapan orang tersebut, yang pertama yaitu bahwa kita menerima dia tetap sebagai saudara kita. Sebab itu setiap kita punya kekurangan kelemahan. Yang kedua, lalu kita juga bisa memberikan masukan yang positif kepada dia, ya. Sebab Yesus seringkali kita melihat bahwa Yesus berkata, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Artinya kita diajak untuk bagaimana jangan menjadi orang tinggi hati, melebih-lebihkan yang tidak perlu. Sebab orang tinggi hati dikatakan tadi dijauhi oleh orang lain dan tidak disukai oleh Tuhan. Ya, ini dua hal yang perlu kita pelajari. Jadi itulah bagaimana sikap kita berhadapan dengan orang yang tinggi hati. Cara kita merefleksikan diri kita, yaitu apa? Kata menarik, engkau sudah mengatakan bagaimana cara kita merefleksikan diri kita, yaitu bahwa kita belajar dari Yesus. Dalam Injil Markus bab 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Artinya, dalam satu keheningan kita bertanya pada diri kita. Dalam satu sikap doa, kita akan bertanya pada diri kita, sudahkah saya ini menjadi orang yang rendah hati? Maka penting bagi kita, yaitu apa? Menyediakan waktu. Menyediakan waktu untuk bisa berefleksi dari dalam diri kita. Harus ada waktu saat hening dalam diri kita. Sudah demikian kita bisa berefleksi. Hari ini saya cukup rendah hati enggak? Tadi di kantor, apa tadi saya ngomong tadi lebay banget ya? Ya, apa kata-kata saya tadi nyakitin orang? Nah, jadi ketika kita pulang ke rumah, carilah waktu hening supaya kita bisa di hadapan Tuhan, kita bisa mengakukan dosa kita, kekurangan kita, bahwa kita menjadi orang yang tinggi hati. Maka kerendahan hati itu dapat kita refleksikan dengan cara apa? Lalu yaitu apa? Menyiapkan waktu hening untuk diri kita. Dan dalam keheningan itu kita lalu bertanya di hadapan Tuhan dalam doa, apakah saya sudah menjadi pribadi yang rendah hati atau tidak? Itulah yang dapat kita lakukan. Baiklah teman-teman sekalian, itulah materi yang dapat saya bawakan pada kesempatan ini. Dan marilah kita bersama-sama menutupnya dengan lagu penutup sebelum saya berdoa dan memberikan berkat. Mari semuanya kita tutup dengan doa lagu Bejanamu. Kita mau mengingat bahwa kekuatan kita, ketenangan kita semua berasal dari Allah. Dan apapun itu,
pikiran kita, kehendak kita serahkan balik kepada yang di atas dan percaya dan sungguh-sungguh percaya bahwa Dia yang telah mengatur semua, Dia akan memberikan semua. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Teman-teman, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pertemuan kami pada malam hari ini. Berkatilah teman-teman Jipitu atau umat yang hadir pada malam hari ini. Berkatilah mereka agar kehidupan mereka senantiasa berjalan dengan baik. Dalam situasi pada saat ini, kami mohon kepadamu agar Engkau menjauhkan kami semua dari wabah virus corona. Berikan kepada kami semua kesehatan rohani dan jasmani. Berkatilah ya Tuhan pekerjaan teman-teman kami ini, Engkau mengurapi agar pekerjaan mereka berjalan dengan baik. Jauhkan mereka ya Tuhan
dari ketakutan, kecemasan, putus asa. Mungkin pada saat ini ada situasi yang tidak menyenangkan dalam pekerjaan atau usaha mereka. Berikan pada mereka ketenangan Tuhan, dan semoga kedatangan-Mu sungguh membantu mereka untuk tetap setia berada dalam situasi yang sulit ini. Berkatilah pemerintah kami, Presiden Jokowi, agar dengan demikian mampu untuk mengatasi wabah virus corona ini. Dengan demikian kami cepat melewati wabah yang mengganggu kami dalam seluruh tugas dan karya kami. Sebentar kami akan kembali ke hidup dan pekerjaan kami. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang sungguh mengandalkan Engkau sebagai yang utama dalam perjalanan kehidupan kami. Berkaryalah Tuhan dalam diri kami, sehingga hanya nama-Mu yang dimuliakan melalui karya dan pelayanan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu, dan serta-Mu juga seluruh perjalanan kehidupan kita, rencana dan karya kita, mendapat berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, Bible study kita pada malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi.